kembali lagi bersama saya Yenido di sini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Baik, di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran tanah dan pencemaran suara, meliputi pengertian sumber pencemaran, dampak terhadap makhluk hidup dan lingkungan, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian pencemaran tanah dan pencemaran suara sesuai konsep ilmiah, mengidentifikasikan sumber-sumber pencemaran tanah dan pencemaran suara di lingkungan sekitar, menjelaskan dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta mengusulkan solusi atau upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pencemaran suara dalam kehidupan sehari-hari. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi di sini kita akan bahas tentang pencemaran tanah dan pencemaran suara. Pencemaran tanah adalah keadaan ketika tanah tercemar oleh zat berbahaya atau limbah sehingga kualitas tanah menurun dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dalam arti tradisionalnya, tanah adalah media alami untuk pertumbuhan tanaman. Tanah juga dapat didefinisikan sebagai sumber daya alam yang terdiri dari lapisan-lapisan atau horizon tanah yang tersusun dari padatan, yaitu mineral dan bahan organik, serta air dan udara. Pencemaran tanah terjadi ketika bahan atau zat berbahaya lainnya masuk ke dalam badan tanah dan melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, serta dapat mengganggu ekosistem alami dan mengancam kesehatan lingkungan serta manusia. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Sebagai contoh adalah karena kondisi alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan. Selain itu, pencemaran tanah juga disebabkan karena aktivitas manusia. Sebagai contoh adalah kegiatan industri, penggunaan pestisida ataupun pupuk kimia yang berlebihan dalam bidang pertanian, pembuangan limbah yang tidak terkendali, dan juga aktivitas pertambangan. Pencemaran tanah memiliki dampak yang serius dan dapat mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, serta kehidupan tumbuhan dan hewan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan pencemaran tanah. Misalnya adalah dengan rehabilitasi lahan, penggunaan pupuk organik, dan pengurangan limbah dengan daur ulang. Kita semua dapat berkontribusi mencegah pencemaran tanah dengan cara yang sederhana. Sebagai contoh adalah membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah seperti sampah anorganik dan organik, mendaur ulang sampah, dan mengurangi penggunaan plastik. Pencemaran suara memiliki definisi atau pengertian, yaitu gangguan pada lingkungan yang disebabkan oleh bunyi atau suara sehingga menyebabkan kebisingan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Penyebab pencemaran suara diantaranya yaitu yang pertama adalah suara mesin kendaraan.
Suara mesin kendaraan yang jumlahnya banyak di jalan raya dapat menyebabkan suara bising sehingga menyebabkan pencemaran suara. Yang kedua yaitu suara mesin pabrik. Mesin pabrik yang berukuran besar dan jumlahnya banyak dapat menyebabkan kebisingan bagi para pekerja yang bekerja di pabrik. Lalu penyebab pencemaran suara yang ketiga adalah suara pesawat. Suara pesawat yang akan lepas landas atau yang akan mendarat menimbulkan suara yang sangat kencang yang dapat menyebabkan pencemaran suara di daerah sekitar. Dan penyebab pencemaran suara yang keempat adalah suara musik yang sangat kencang. Acara musik yang menghasilkan musik yang sangat kencang dapat mengganggu orang yang berada di lingkungan tersebut, sehingga dapat menimbulkan pencemaran suara. Itu adalah beberapa penyebab pencemaran suara. Kemudian, bagaimana dampak pencemaran suara? Yang pertama, dampak pencemaran suara adalah merusak sistem pendengaran manusia. Manusia memiliki ambang batas pendengaran. Jika manusia mendengar suara yang melebihi kemampuan ambang batas pendengarannya, maka dapat menyebabkan kerusakan sistem pendengaran. Lalu dampak yang kedua dari pencemaran suara adalah sakit kepala. Jika kita terus-menerus mendengar suara yang menimbulkan kebisingan, maka akan berpengaruh terhadap kerja syaraf sehingga menyebabkan sakit kepala. Lalu dampak yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi. Jika kita bekerja pada suatu wilayah yang bising, maka akan menyebabkan sulit berkonsentrasi karena pikiran terganggu dengan adanya suara bising tersebut. Lalu dampak yang keempat dari pencemaran suara menyebabkan tekanan darah meningkat. Jika kita terus-menerus berada pada lingkungan bising, akan menyebabkan tekanan darah meningkat, yang berefek menimbulkan kekesalan dan kemarahan sehingga tekanan darah naik. Itu adalah beberapa dampak dari pencemaran suara. Lalu bagaimana upaya mengatasi pencemaran suara? Yang pertama, kita dapat menggunakan penutup telinga. Lalu kita dapat menghindari tempat-tempat yang bising dan kita dapat membuat dinding kedap suara. Ini adalah upaya bagaimana mengatasi pencemaran suara. Audio Jungle.